Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tazkiyatun nafs ini penting, ya, supaya apa? Agar penuntut ilmu tidak patah semangat terhadap cobaan yang menimpanya. Ya, misalnya ada orang yang sangat cerdas, ya, pinter dia nih, giat dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Namun karena keistimewaannya tadi, ya, dia dirasuki sifat sombong atau riya, ya, sehingga menyebabkan dia celaka, ya. Nah, kita ingat ada kisah 3 orang yang dipanggang pertama kali, dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad, yang kedua adalah orang yang berinfak, bersedekah, yang ketiga orang yang mengajarkan ilmu. Risiko juga loh mengajarkan ilmu ini, ya. Ini ada seorang sahabat yang dia itu datang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang ngisi pengajian, ya. Orang ini sengaja datang kepada Abu Hurairah kepingin mendengarkan langsung, ya, apa yang didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang tidak disampaikan kepada yang lain. Jadi dia ingin mendengar satu hadis dari Rasulullah yang didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah paham maksud hadis itu, dan hadis itu tidak diceritakan kepada yang lainnya. Lalu Abu Hurairah ini setelah selesai pengajian begitu, ya, orang ini datang. Jadi menyampaikan tujuan. Baik, saya akan menyampaikan satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun yang mendengarkannya, ya. Dan saya faham maksud hadis itu. Kemudian beliau pingsan, ditunggu. Setelah itu, setelah siuman, ya, ditanyakan lagi, beliau akan menyampaikan, pingsan lagi, sampai 3 kali, ya, beberapa kali pingsan. Setelah itu beliau menyampaikan yang isinya adalah 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka, yaitu orang yang berjihad, ya, sampai dia ini terbunuh. Nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan, kemudian ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya selama di dunia. Lalu dia ditanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Lalu hamba tadi menjawab, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh syahid. Allah katakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan sebagai pemberani, orang yang gagah, pemberani. Dan itu sudah dikatakan oleh orang, ya, sudah didapat ini, dikatakan pemberani, maka diseret ke neraka. Yang kedua adalah orang yang dia ini berinfak, ya, bersedekah, ya. Nanti juga begitu dinampakkan, ya, pada hari kiamat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku gunakan, ya Allah, untuk berinfak semata-mata karena engkau. Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan dermawan. Dan itu sudah didapat, seret ke neraka. Nah, yang ketiga ini, ya, orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Sama dinampakkan nikmatnya, kemudian ditanya nanti, ya, aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Kamu bohong, ya. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang yang alim, ya, orang yang berilmu, dan itu sudah kamu dapatkan. Seret. Dalam riwayat yang lain, orang baca Quran supaya dikatakan qari'ah, ya. Jadi semua itu, Pak, berjihad, infak, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, ini amalan-amalan yang utama, amalan yang besar. Tapi karena tadi kotornya jiwa, kotornya hati, sehingga dia beramal tidak untuk Allah. Yang berjihad supaya dikatakan pemberani, yang berinfak supaya dikatakan dermawan, yang mengajarkan ilmu supaya disebut alim, ulama, ya, orang berilmu. Yang baca Quran ingin dikatakan qari'ah. Karena salah di dalam niatnya tadi, maka dia ini diseret ke dalam neraka. Nah, pentingnya kita memperhatikan penyucian jiwa, ya, atau tazkiyatun nafs ini, ya tadi, ya, supaya amal-amal kita itu jangan sampai riya, jangan sampai kita beramal ingin didengar, dipuji, ingin terkenal dan lain sebagainya. Termasuk nanti rentetannya juga dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang akan menghabiskan amal, ya.
Makanya tadi kan dikatakan oleh Ibnu Katsir itu menyucikan jiwa itu adalah apa? Yaitu membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak. Amalnya banyak, dia ahli sholat, ahli puasa, tapi akhlaknya buruk, rusak semuanya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan tentang kisah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulanah ini, dia ini wanita yang dikenal banyak sholatnya. Kalau malam dia sholat, kalau siang dia ini puasa, ya, dan dia ini bersedekah. Jadi ini apa? Ahli ibadah dia ini, wanita ini. Sholat malam, puasa sunnah, dan dia bersedekah. Tapi banyak tetangganya yang tersakiti oleh lisannya. Gimana ya Rasulullah? Wanita ini tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, dalam riwayat disebutkan hiya finnar, dia berada di neraka. Coba bayangkan, sholat malam, puasa sunnah, kemudian dia berinfak, bersedekah, tapi karena suka menyakiti orang, kenapa dia akhlaknya tidak baik, lisannya tajam dan lain sebagainya, jiwanya kotor. Kenapa jiwanya kotor? Karena hatinya. Ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan apa? Dengan hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Kalau rusak, maka rusak seluruh jasad. Ya, segumpal daging itu adalah hati. Orang itu akan baik kalau hatinya baik. Kalau hatinya baik, dia akan menjaga lisannya supaya tidak berdusta, tidak menipu, tidak mengganggu orang lain, ya toh? Dia akan menjaga seluruh anggota tubuhnya, ya, supaya tidak berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu diantara pentingnya tazkiyatun nufus ini, yaitu membersihkan akhlak, ya, akhlak yang buruk, yang tercela, ya. Maaf, ya, kadang-kadang perkara yang sangat sepele tetapi itu bisa menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Dan Rasulullah menceritakan, ya, kisah seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Dalam riwayat Muslim itu, kucing dikurung, ya toh, kemudian tidak dikasih makan sampai kucing itu jatuh sakit, ya, kemudian meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Gara-gara mengurung kucing sampai mati tidak dikasih makan itu, wanita itu kata Nabi dimasukkan ke dalam neraka. Wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kalau dalam syarahnya Imam Nawawi menyebutkan, ya, ini menunjukkan bahwa wanita itu keras hatinya, ya. Diceritakan kucing itu kan tidak mungkin langsung mati toh karena lapar, mesti dia ngeong-ngeong dulu, ya kan, begitu Pak, ya. Nah, saya tidak bisa persis memang, ya. Yang jelas dia itu kalau bahasa kita itu mungkin minta makan, minta minum, tapi wanita ini, ya, karena jiwanya yang hatinya yang keras tadi itu, tidak ada belas kasihan sama sekali, dia tega membiarkan kucing itu meong-meong semalaman sampai akhirnya mati dia nih, ya. Harusnya kalau tidak mau dikasih makan, ya dilepas biar dia mencari serangga. Tidak mungkin kucing mati karena tidak dapat rezeki, itu tidak mungkin, semua dijamin sama. Cuma masalahnya sama wanita ini dikurung. Dan itu menunjukkan, kata Imam Nawawi, wanita itu hatinya sangat keras. Tidak ada belas kasihan sama sekali sama kucing tadi. Padahal Rasul mengatakan apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur Rahman, dia akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Allah SWT. Irhamu man fil ardi, sayangilah yang di bumi, yarhamkum man fis sama, kamu akan disayang oleh yang di langit. Kalau ini contohnya akhlak yang jelek, ya Pak, ya. Gara-gara kucing dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ada wanita yang ahli maksiat. Maaf, di situ disebutkan dia ini berzina, pelacur dia ini. Ya. Tapi ketika melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian hatinya
tersentuh karena dia juga sudah merasakan kehausan dan dia minum. Setelah dia lihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan, maka dengan penuh kasih sayangnya dia lepas sepatunya itu, kemudian dia ambil air, kemudian dikasih minum anjing tadi itu. Memberi minum seekor anjing, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Hanya dengan apa? Ya tentunya dia ini orang yang beriman, ya. Orang beriman tapi dia ini banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Tapi karena dia punya amalan apa? Amalannya dia menyayangi yang di bumi. Kasihan lihat anjing yang najis itu loh Pak, menurut kita ya. Dikasih minum, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu kalau hatinya masih baik, ya. Seperti itu. Ada lagi apa? Laki-laki, kata Rasulullah SAW, sungguh saya melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga, ya. Wis kemana-mana dia seneng ngelenceng di surga. Kenapa? Karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada sebatang kayu yang melintang, kemudian kaum muslimin itu kalau lewat dia akan kesulitan. Kemudian dia apa? Menghilangkan, ya. Saya akan potong dahan itu sehingga orang bisa lewat. Dipotong. Dah. Gara-gara memotong supaya orang bisa lewat dengan nyaman itu, maka Allah masukkan dia ke surga. Ya, tapi kita ya sholat juga Pak, ya sholat, ya puasa Ramadan, cuma ketok pring tok, ya bahaya itu. Ya, maksudnya itu kalau orang itu sudah berbuat baik, bertauhid, dia laksanakan, kemudian karena amal-amal yang sederhana, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala.